Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan sesi sharing webinar dari Tok Digital. Untuk kali ini, saya akan coba untuk sharing tentang kompetensi yang dibutuhkan di digital marketing. Tapi sebelum mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Astrid Hapsari Ningrum, saya Operation Manager di Skytree Digital. Bagi teman-teman yang belum tahu, Skytree Digital itu adalah perusahaan consulting yang menyediakan bantuan untuk berbagai macam organisasi dan perusahaan untuk menjalankan digital marketing. Yang saya lakukan sehari-hari cukup menarik dan beragam sih kalau buat saya. Secara garis besar, saya in charge agar daily operation kantor berjalan dengan baik. Dari mulai memastikan keberjalanan proyek, memastikan anggota tim berkomunikasi dengan baik satu sama lain, hingga in charge juga di proses rekrutmen maupun pengembangan talent. Kalau boleh sedikit sharing, yang menarik buat saya, walaupun saya nggak in charge secara langsung di strategi digital marketing, tapi karena industri yang kami tangani beragam, model setiap organisasinya juga berbeda-beda, maka bagaimana menangani setiap proyeknya juga beda-beda. Jadi buat saya, setiap hari tetap menjadi tantangan sih untuk dapat memfasilitasi semuanya. Itu sih sedikit perkenalan dari saya. Oh ya, setelah sharing ini akan ada sesi Q&A ya. Jadi teman-teman feel free untuk langsung mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Sebelum kita masuk ke yang namanya kompetensi, bagusnya kita samakan perspektif dulu yuk teman-teman mengenai digital marketing ini. Mayoritas orang kan saat ini rasanya udah pernah denger ya tentang digital marketing. Tapi apa sih maksudnya? Saya mau bahas ini dulu nih, soalnya banyak banget misinterpretasi yang terjadi soal kata digital marketing. Banyak pendapat yang bilang begini, apakah digital marketing itu maksudnya membuat feed media sosialnya jadi bagus? Jadi digital marketing itu maksudnya bikin konten medsos yang bagus gitu? Atau digital marketing itu menjalankan iklan online? Jadi biar kontennya bisa kelihatan nih di mana-mana. Ada lagi digital marketing itu yang penting websitenya canggih sama keren ya. Atau kerjaan digital marketing itu ya bikin konten yang penting bisa dibaca sama semua orang. Jadi ngapain sih digital marketing itu? Jualan produk secara online? Atau apa? Nah, sebelum mengetahui kapabilitas atau kemampuan yang dibutuhkan di digital marketing, kita harus paham dulu digital marketing ini apa teman-teman. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita harus ketemu dulu nih sama pertanyaan lain. Apa sih output dari digital marketing itu? Ini juga banyak banget kan ya interpretasinya. Dalam keseharian yang kami temukan, banyak orang yang sangat fokus ke aspek visual dari digital marketing. Misalnya mereka sangat fokus ke feed media sosial atau website yang keren aja deh pokoknya. Atau selain visual, ada juga yang fokusnya ke performa iklan aja. Yang penting di iklan impresinya gede, CTR-nya gede. Tapi sayangnya, efektivitas sosial media yang keren dan performa iklan yang bagus mereka ukur dengan tingkat sales. Gak secara langsung nyambung kan? Kalau sudah terjebak salah pengukuran, biasanya langsung deh kayak menghadap ke tembok. Bingung harus ngapain. Ayo, siapa di sini yang pernah ketemu sama masalah kayak gitu juga? Jadi, dari mana digital marketing dimulai? Nah, pertanyaan ini saya lihat ada yang mention juga nih di survei kemarin. Oh ya, ngomong-ngomong survei, teman-teman yang ikutan hari ini ternyata kebanyakan kurang dari 1 tahun nih pengalaman menjalankan digital marketingnya. Semoga bisa pada dapat pencerahan ya abis ini. Nah, kembali lagi ke materi, kita sama-sama pasang mindset yuk, teman-teman. Strategi digital marketing itu harus dapat terhubung dengan strategi bisnis dan strategi marketing secara umum. Setuju nggak? Konsepnya bisa dilihat di bagian ini. Strategi bisnis itu didukung oleh strategi marketing, di mana strategi marketing akan diperkuat dengan strategi digital marketing. Digital marketing itu jadi sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri. Digital marketing bisa disebut enabler dari growth business. Jadi kalau nggak ada strategi bisnis yang jelas, jangan harap digital marketing akan bantu banyak. Masih banyak orang yang berpikir seperti ini sih. Misalnya, harapannya digital marketing bisa meningkatkan sales. Tapi kalau dibalikin, sebenarnya strategi marketing perusahaan tuh seperti apa sih untuk meningkatkan sales? Gak sedikit juga ya gak bisa jawab. Yang mereka tahu dengan pakai digital marketing, pasti salesnya meningkat. Intinya jangan pernah lupa ya bahwa digital marketing itu cuma alat kok.
Kalau strategi bisnisnya aja nggak kuat, mau dikatakan strategi digital marketing yang paling bagus di seluruh dunia juga pasti bisnisnya nggak akan kemana-mana. Bagian ini selalu diingat ya guys, terutama bagi yang merasa terjebak. Kayaknya sudah melakukan banyak hal di digital marketing, kok nggak ada yang terjadi ya? Apa yang salah ya? Coba mundur sedikit deh, jangan-jangan strategi marketing sama bisnisnya juga belum terlalu clear. Beda cerita kalau strategi bisnis dan pemasarannya udah clear. Digital marketing bisa banget ngebantu bisnis untuk bisa growth lebih cepat. Jadi, walaupun digital marketing itu sebuah alat, tapi alat tersebut punya peranan yang sangat penting, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat realita bisnis saat ini, sayangnya orientasi bisnis seringkali sangat fokus ke inovasi produk. Ilustrasi singkat ya, tahun-tahun terakhir ini kan startup berjamuran. Semua muncul dengan ide yang keren, produk yang keren. Tapi kok konon cuma sebagian kecil startup yang bisa survive ya? Kenapa tuh? Realita lainnya juga, semua perusahaan yang gagal itu memiliki produk, teman-teman. Kalau dipikir-pikir, kan semua bisnis atau perusahaan didirikan dengan ide bisnis yang ya setidaknya menurut pendirinya keren dong. Tapi ya produk sebagus apapun, kalau nggak ada yang tahu, atau yang tahu bukan target marketnya, atau misalnya value-nya tidak dikomunikasikan dengan baik, ya ujung-ujungnya orang mungkin nggak segitu percaya atau inget untuk jangka waktu yang lama nggak sih? Jadi, sebaiknya mimpi besar untuk bisa memiliki sebuah bisnis itu juga harus didukung dengan komitmen untuk menjalankan sebuah proses marketing. Kemudian, banyak perusahaan, baik perusahaan lama atau baru, yang saking fokusnya ke produk, lupakan satu hal. Pentingnya ada strategi marketing yang tepat. Kalau kita balikin ke konteks digital marketing, perusahaan jadinya nggak dengan tepat memanfaatkan peluang digital yang dihadapi perusahaan. Ini bukan berarti digital marketing segala-galanya ya. Tapi kalau dipikir-pikir kan, sebagus apapun produk yang dimiliki, tapi nggak ada yang tahu keberadaan produk tersebut, ya sama aja bohong. Nah, artinya kalau dijalankan dengan tepat, sebenarnya digital marketing itu bisa mendorong growth perusahaan. Tapi karena tugasnya penting dan sedikit banyak butuh adaptasi digital juga, kita nggak bisa menjalankan digital marketing dengan sembarangan. Makanya saat ini tuh digital marketing dianggap sebagai sebuah industri yang berdiri sendiri. Di dalam menjalankan digital marketing juga, ada beberapa hal yang menjadi tantangan utama. Yang pertama, persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat. Persaingan ini membuat semua harus dilakukan dengan sangat cepat. Karena waktunya terbatas, ya perusahaan akhirnya menjalankan digital marketing dengan seadanya. Sayang banget. Yang kedua, kapabilitas strategi digital yang sangat rendah. Digital marketing itu ilmu aneh ya. Kalau kita Google singkat, teman-teman di sini setuju kan? Bahan tuh seabrek-abrek, tapi kok yang benar-benar ahli dikit ya. Yang ketiga, keterbatasan edukasi strategi digital yang kredibel. Ini masih nyambung, bahan yang tersedia di mana-mana itu kebanyakan menyentuh aspek teknis. Misalnya gimana setup iklan yang tepat. Terus kalau udah di setup, ngapain? Yang terakhir, miskonsepsi gila-gilaan terhadap strategi digital secara umum. Digital marketing katanya harus murah. Digital marketing itu cepat. Mungkin di konteks tertentu bener sih, tapi bukan berarti digital marketing itu kayak tongkat ajaib. Banyak variabel lain juga loh yang mempengaruhi. Nah, kalau gitu, kalau emang digital marketing segitu pentingnya, kompetensi apa sih yang dibutuhkan? Ini pertanyaan penting yang seringnya hanya dilewatkan begitu saja sama banyak orang. Ini jawaban yang sering muncul ya. Yang pertama katanya kompetensi IT. Padahal ya IT kan beda banget loh ilmunya sama marketing. Jawaban lain yang sering muncul adalah kemampuan seperti desain atau copywriting atau nulis. Nah, ini mulai benar dan emang banyak sekali perusahaan yang mulai bangun kompetensi dari titik ini. Gak salah sih, tapi ini gak cukup juga. Coba pikir, kalau teman-teman bisa milih, mending feed media sosial yang desainnya bagus di seluruh dunia, tapi komunikasinya gak efektif, atau komunikasi medsos efektif, tapi desainnya biasa aja. Kita coba lihat lebih lanjut yuk. Apa sih sebenarnya kompetensi digital marketing? Kalau dari pengalaman kami, nggak segitu gampangnya membangun kompetensi digital marketing loh. Seringkali ada gap yang terjadi.
Contohnya kalau strategi kita cuman update konten yang visualnya keren doang di IG, bikin web yang keren, ya jangan berharap ada growth yang terjadi sih. Perusahaan startup raksasa dunia, kalau teman-teman perhatiin ya, digital marketingnya itu bukan cuman bisa dilihat dari medsos yang keren doang, atau website yang keren. Itu sih bagian kemasannya aja. Tapi digital marketing yang dijalankan itu sudah menggunakan kombinasi analytics canggih, big data, otomasi sana-sini, sampai ke pemanfaatan AI atau artificial intelligence di dalam digital marketing. Canggih kan? Beberapa tahun lalu, kami menyusun sebuah framework kompetensi digital marketing yang mungkin bisa membantu rekan-rekan dalam membangun kompetensi digital marketing baik untuk diri sendiri maupun untuk bisnisnya. Framework ini melihat ada 5 komponen utama dalam kompetensi digital marketing. Yang pertama, pemahaman terhadap strategi bisnis dan pemasaran. Yang kedua, pemahaman media digital. Yang ketiga, sensitivitas terhadap tren. Yang keempat, kemampuan analitik dan analisis data. Dan yang terakhir adalah kemampuan kreativitas dan inovasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ini yang paling penting, paham strategi bisnis dan pemasaran atau marketing. Kan namanya aja digital marketing, ada kata digital dan ada kata marketingnya. Tapi sebelum masuk ke digitalnya, ingat lagi bagian lingkaran di awal tadi ya. Kita harus tahu dulu tujuan marketing apa sih yang lagi jadi fokus bisnis dan marketing saat ini, yang dapat dijadikan roadmap untuk digital marketing. Nah, fungsi marketing sendiri kan banyak tuh di dalam bisnis. Contohnya meningkatkan penjualan, mencari pasar, launching produk baru, menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen, dan sebagainya. Kenapa kita harus tahu dulu? Karena beda banget loh teman-teman cara kita menjalankan strategi digital untuk promo, sales, branding, dan kawan-kawan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang setidaknya dapat membantu teman-teman untuk dapat memahami strategi bisnis dan pemasaran tersebut. Yang pertama, nah, di tahapan mana sih sebuah bisnis berada? Teman-teman di sini mungkin ada yang familiar dengan konsep bisnis life cycle. Secara umum, konsep ini membagi bisnis ke beberapa tahapan sederhana. Pertama, ketika bisnis lagi berusaha meluncurkan produk. Ada juga ketika sebuah bisnis lagi mengalami pertumbuhan penjualan secara signifikan. Bisa juga ketika penjualan sepertinya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan atau yang dikenal dengan istilah stagnan, dan seterusnya. Keseluruhan tahapan yang dilewati di setiap fase memiliki karakter yang sangat berbeda dan akan secara langsung mempengaruhi sebuah bisnis. Jadi kalau teman-teman mau menangani strategi digital marketing, pastikan dulu teman-teman tahu stage bisnisnya ada di mana nih. Saya ambil misalnya contoh di salah satu fase ya, yaitu fase peluncuran produk. Ini adalah fase awal dari sebuah bisnis biasanya. Karakternya biasanya mereka fokus pada peluncuran produk, mereka pengen memastikan dulu ketika produk udah siap diluncurkan, langsung bisa ada penyerapan nggak nih dari pasar. Nah, cara mereka mengenalkan produk tersebut ke pasar, itulah tugas marketing. Untuk memastikannya ya banyak cara yang dilakukan ya, misalnya dengan promo khusus peluncuran lah, press release mungkin, atau ngadain event-event dan kawan-kawan lah. Di titik ini, calon konsumen biasanya membutuhkan edukasi produk yang komprehensif. Digital marketing terus bantu di mana? Kita bisa bantu dengan strategi digital komprehensif untuk meluncurkan produk tersebut. Jadi misalnya kalau mau promosi launching, kita kepung dengan semua platform iklan kah? Di website misalnya, di setiap halaman harus ada identitas launchingnya mungkin. Nah, tapi harus hati-hati kalau produknya baru launching, orang-orang tahu website dari mana ya? Oh, jangan-jangan bisa dari sosial media. Nah, tapi sosial media apa aja yang cocok? Kayak LinkedIn gitu, kayak TikTok, kayak Facebook, kayak Instagram. Nah, kontennya seperti apa ya? Dan seterusnya. Yang kedua, pastikan teman-teman tahu apa tujuan yang berusaha dicapai. Apa sih yang menjadi fokus sebuah bisnis? Apa prioritas yang ingin dicapai? Tujuan ini tuh penting banget teman-teman. Kalau misalnya suatu bisnis lagi di tahap stagnan misalnya, kita kan harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan stagnansi tersebut. Apa jangan-jangan sebenarnya segmen yang dikejar udah nggak butuh produk tersebut? Atau segmen tersebut udah nggak tertarik dengan cara perusahaan menyampaikan pesannya? Dengan memahami apa yang terjadi, jadinya kita bakal lebih tahu kita bakal mengambil langkah yang mana sih. Saya ambil contoh ya, klien kami pernah cerita, oh penjualan kami rata-ratanya sekian per tahun, tapi kok segitu terus ya, nggak naik juga, nggak turun juga.
Nah, di sini tujuan mereka ya ingin meningkatkan penjualan. Dari tujuan tersebut, kita bisa bantu selidiki dulu nih, apa sih yang terjadi. Lalu kami cek pengunjung websitenya bagaimana. Ternyata jumlah pengunjung juga stabil tuh. Tapi kemudian ditemukan sepertinya ada yang bisa diperbaiki nih. Ternyata rata-rata pengunjung datang ke website itu nggak lama browsing di halamannya. Nah, ini memunculkan kemungkinan kan, apakah mungkin orang yang datang memang bukan segmen yang tepat, atau mungkin orang yang datang tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara tepat. Nah, dari situ jadi kami evaluasi flow maupun pesan yang dibaca oleh pengunjung website. Harapannya kalau pengunjungnya sudah lebih lama menghabiskan waktu di website dengan membaca atau eksplorasi informasi yang ada di website, mereka jadi tertarik untuk melakukan aksi misalnya bertanya lebih lanjut mengenai produk gitu. Selanjutnya, apa KPI atau Key Performance Indicator atau target yang sesuai? Nentuin KPI juga penting banget nih teman-teman. Kalau dia bisnisnya baru mulai, lagi fase launching tuh. Aktivitas yang dijalankan tujuannya biar orang kenal dulu kan sama brand atau produknya. Tapi KPI yang diukurnya langsung ke penjualan. Selangit lagi itu kan ibaratnya kalian makan nasi goreng, tapi yang ditanya gimana jadi haus, jadi nggak haus nggak masuk akal dong. Yang ditanya harusnya sudah kenyang apa belum nih? Coba bayangin deh teman-teman kalau misalnya kondisinya kayak gitu, aktivitas yang dijalankan kan tujuannya kenalan. Kalau istilah marketing tuh ngebangun awareness lah. Nah biasanya kalau KPI yang tujuannya awareness akan lebih masuk akal kalau kita ngukurnya juga seberapa banyak orang yang sudah aware kan. Nah di digital marketing kita biasanya ngukurnya dengan reach, impression, atau mungkin pertumbuhan followers. Yang penting orang udah lihat dan aware dulu deh kita ada. Yang keempat, ini juga penting teman-teman. Apa sih segmen yang berusaha dikejar? Misalnya kalau kita jual susu untuk lansia, ya mungkin yang ditargetin ya jadi anak-anaknya. Atau mau nawarin produk training ke para profesional, mungkin yang ditargetin bisa aja orang HR-nya. Kan kalau bisnis baru dimulai, nggak mungkin ya kita menjadikan seluruh rakyat Indonesia sebagai target market, kecuali ada budget ya. Makanya kita butuh menyempitkan target pasar tersebut ke segmen yang lebih spesifik lagi. Nah, penyempitannya bisa membuat ada banyak pilihan. Misalnya mau nargetin orang tua kah, atau ibu-ibu muda aja, atau orang yang suka traveling, orang yang suka main game, orang yang penghasilannya 20 juta per bulan. Nah, sebaiknya udah tahu nih sasarannya mau kemana. Nah, untuk memvalidasi apakah segmen yang kita targetkan sudah benar sesuai atau enggak, bisa dilakukan eksperimen. Untuk awal misalnya, salah satu tools digital yang bisa mempercepat eksperimen kita adalah tools yang namanya iklan. Untuk target yang segmented, kita bisa pasang iklan di FB, karena kita bisa nargeting orang berdasarkan profilnya. Masukin tuh, oh orang yang sudah menikah kah? Orang yang interestnya traveling? Orang yang kuliahnya di Jakarta? Atau bisa juga kita main di Google. Tapi kalau di Google mainnya berdasarkan intensinya. Nah, pasang iklan di Detik bisa banget dilakukan terutama kalau memang sudah ada budgetnya. Detik kan notabene diakses masyarakat umum, jadi nargetinnya lebih luas segmen orang yang lihat gitu. Beda sama kerja FB maupun Google. Kemudian untuk mengukur hasilnya, bisa kita lihat dari iklan yang terpasang, di FB segmen yang kita targetkan banyak yang klik iklannya nggak? Di Google gimana? Kalau di Detik orang yang lihat banyak nggak? Kalau misalnya segmen yang kita targetkan ternyata tidak segitunya tertarik dengan iklannya, jangan-jangan perlu ganti targetnya nih. Bisa jadi nggak sesuai atau bisa jadi message kita juga yang ternyata kurang sesuai. Nah, yang kelima, dari konsumen ataupun orang-orang yang tertarik dengan produk kita, biasanya mereka ditemukan di mana sih? Misalnya kalau kita jualan pakaian bayi, mungkin kita bisa menemukan ibu-ibu yang aktif di seminar maupun workshop gitu ya tentang parenting. Atau mereka seneng jalan-jalan di mall, taman-taman kota, dan sebagainya deh. Atau misalnya kalau produk kita pakaian olahraga, mungkin konsumen kita suka ikut-ikutan event yang kayak marathon 5K gitu kan. Atau kalau zaman dulu online masih susah, yang seneng main game online biasanya ya nongkrong tuh di warnet gitu. Di online juga kurang lebih sama. Misalnya kita mau nargetin anak-anak Gen Z. Kalau kita ngomongin TikTok, mungkin mereka langsung pada aware ya. Tapi coba kalau kita postingnya misalnya di LinkedIn, rasanya bahkan mereka belum begitu paham kali LinkedIn itu apa gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi,
Informasi mengenai strategi dan bisnis ini seharusnya dimiliki oleh pelaku bisnis, teman-teman. Di tingkat digital marketing, kita mengikuti tuh, misalnya mereka mau launching sebuah produk. Nah, di online juga sama kan fokusnya memperkenalkan produk. Kita yang breakdown channelnya apa ya yang cocok, message-nya seperti apa, KPI online-nya seperti apa, dan lain-lain. Contohnya misalnya mereka biasanya melakukan pemasaran di media konvensional tuh melalui promosi lewat koran, billboard, blast rekanannya, dan lain-lain. Nah, kegiatan mereka kita replikasi dulu tuh di digital. Kalau offline biasanya pakai billboard, mungkin coba kalau di digital pakainya display ads gitu. Kalau biasanya mereka punya orang sales yang biasa kontak melalui telepon, coba kita juga misalnya ada customer service di Instagram, ataupun ada form langsung di websitenya gitu misalnya. Jadi seperti yang saya sebutkan, peran dari marketing kan banyak nih di dalam bisnis. Nah, digital marketing ini juga perannya sama, tapi dia punya value, yaitu membuat aktivitas si marketing itu jadi lebih cepat. Gitu, teman-teman. Yang kedua, barulah kita gabungkan kata digital dengan kata marketingnya. Digital marketing kan intinya memanfaatkan media digital. Nah, disinilah biasanya digital marketing mulai mengalami branching. Akan ada bisnis yang lebih bisa memanfaatkan email misalnya dibandingkan iklan, dan seterusnya. Disinilah spesialisasi di digital mulai terjadi. Kompetensi mulai bisa dibangun berdasarkan media yang dibutuhkan sebuah bisnis. Yang paham banget sama email ada, tapi mungkin dia nggak paham sama iklan. Ada yang paham media sosial banget, tapi mungkin lemah di email. Nah, kita coba bahas beberapa contoh media digital ya. Yang pertama itu ada search engine. Untuk sebagian besar orang, search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan kawan-kawan adalah alat utama untuk mencari informasi di internet. Ini sebabnya sangat penting bagi sebuah brand untuk dapat ditemukan melalui search engine. Coba, udah nggak ada yang inget kan hari ini udah googling apa aja sih? Yang kedua, advertising. Saluran digital ini seringkali difungsikan untuk mempercepat hasil dari digital marketing. Saluran ini dapat menciptakan awareness secara lebih cepat. Kayak misalnya ya kita mau promo mau kelihatan di mana-mana. Pakai iklan bisa tuh. Ataupun bisa mendatangkan audiens ke saluran-saluran lain yang dimiliki sebuah brand. Misalnya kalau kita lihat iklan, pas diklik bisa aja habis itu diarahkan ke website. Atau habis itu langsung ke WhatsApp deh. Atau bahkan download apps langsung. Jangan jauh-jauh deh, hari ini teman-teman buka IG pasti bakal lihat post dari akun-akun yang nggak teman-teman follow kan. Nah, itu kena iklan tuh. Yang ketiga, email marketing. Hampir 50% penduduk dunia memiliki alamat email. Setidaknya kalaupun yang nggak aktif di email, untuk sign up sebuah akun media sosial atau tool online apapun, pasti menggunakan email kan. Nah, email ini sangat efektif digunakan untuk inisiatif customer engagement soalnya. Sebuah brand bisa mengomunikasikan message secara langsung ke inbox konsumennya. Kemudian ada sosial media. Untuk sebuah brand, sosial media saat ini dianggap sebagai salah satu platform yang paling efektif untuk distribusi dan penyebaran konten digital. Zaman sekarang hampir semua orang punya sosial media saat ini. Selain mengomunikasikan brand kita kepada audiens baru, sosial media juga sering difungsikan untuk menjaga interaksi dengan konsumen. Jadi lebih ada kehangatan dari si brandnya kan kalau bisa interaksi secara langsung gitu. Kemudian ada video marketing. Sadar atau enggak sekarang kita banyak banget terekspos sama konten yang formatnya video. Kalau dulu spesialisasi video itu kan misalnya YouTube. Sekarang rasanya video tuh udah diadaptasi di semua channel sosial media ataupun di channel digital lainnya. Nah, mau itu iklan, website juga udah banyak ya yang mengadaptasi video di dalamnya. Kenapa sih kira-kira bisa kayak gitu? Nah, sekarang ini udah banyak banget gadget yang kemampuan multimedianya canggih-canggih kan, teman-teman. Orang udah nggak canggung lagi pakai video. Ambillah contoh pemakaian Zoom atau misalnya video call WhatsApp. Dulu orang-orang nggak terlalu familiar, tapi sekarang rasanya orang-orang mulai savvy kan menggunakannya. Artinya orang sekarang udah makin savvy juga sama yang namanya audio visual. Kalau udah savvy, orang-orang jadinya lebih berani tuh pakai tools-tools yang basisnya video. Dan tentunya masih banyak lagi media digital lainnya. Nah, dalam memahami media digital ini, balik lagi biasanya di sini kita mulai ketemu branching. Kalau untuk memulai sebenarnya bisa fokus ke media yang paling sesuai dengan minatnya. Atau kalau baru menangani brand, coba pilih mana media yang cocok misalnya dengan segmennya.
Masing-masing media punya kekuatannya masing-masing dan ingat media digital itu perkembangannya dinamis. Apa yang bisa jadi tren di tahun ini bisa aja tahun depan atau bahkan mungkin bulan depan udah nggak cocok lagi ataupun sebaliknya. Yang ketiga, ini gampang-gampang susah karena yang namanya digital marketing itu juga perkembangannya kan sangat dinamis ya. Kita harus sangat sensitif banget terhadap yang namanya tren. Oh, tapi ngomong-ngomong kalau berdasarkan hasil survei kemarin, hampir 50% bilang memahami tren bisnis digital ini dianggap paling mudah loh. Nah, kita simak yuk, tren apa aja sih? Macam-macam loh, teman-teman. Yang pertama ada tren media sosial. Medsos itu kan ganti-ganti ya trennya. Namanya medsos kan gitu sekalinya booming langsung semua orang misalnya berbondong-bondong pakai. Kayak sekarang rasanya orang-orang lagi heboh banget kan pakai TikTok. Once upon a time Snapchat juga pernah heboh terus hilang. Facebook, Instagram udah lama tuh hebohnya dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Medsos lainnya juga banyak kan, ada YouTube kek, podcast kek, dan banyak lagi. Masing-masing medsos itu unik, semua buat akunnya juga kan gratis ya. Jadi sebenarnya kalau punya kemauan untuk digali lebih dalam tuh banyak banget kayaknya yang bisa dilakukan. Ketika ada medsos baru, jangan buru-buru bilang bahwa oh kita nggak cocok nih pakai media sosial itu. Coba ikutin, pahami trennya, baru tuh lihat sebenarnya brand kita cocok nggak sih pakai sebuah platform. Nah, yang kedua, tren pencarian di search engine. Nah, search engine itu seperti yang saya bilang di slide media sebelumnya, yaitu tempat di mana banyak orang untuk mencari informasi. Salah satu search engine yang ada yaitu Google, yang merupakan salah satu search engine yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di dunia, dan memiliki fitur gratis tapi sangat powerful yang namanya Google Trends. Sebuah fitur yang sayangnya nggak sebegitu banyaknya dimanfaatkan oleh banyak orang. Google Trend itu bisa membantu kita memahami banyak sekali tren pencarian di dunia digital, teman-teman. Nah, tren di digital ini sering merupakan refleksi dari tren yang terjadi di dunia nyata. Misalnya, sekarang olahraga sepeda kan lagi ngetren banget ya. Bisa nggak sih kita melihat tren itu melalui tools seperti Google Trend? Coba deh teman-teman cek sendiri ya. Ternyata dari hasil Google Trend, memang benar tingkat pencarian masyarakat Indonesia terhadap sepeda itu meningkat signifikan, terutama sejak bulan Mei 2020 lalu, dan banyak kan yang cari itu di daerah Jawa Tengah sana. Dari mana kita bisa tahu itu semua? Dari Google Trend aja kok, yang bisa diakses gratis. Nah, membaca tren dan menghubungkannya dengan aksi itu yang sangat penting. Kalau dalam konteks sepeda ini jadi alarm nih buat kita. Anggaplah misalnya produk yang kita tangani menjual sarung tangan untuk bersepeda. Kita bisa memanfaatkannya misalnya bikin konten-konten yang lebih banyak seputar sepeda. Iklanin tuh pakai search ads, pakai keyword-keyword yang terkait dengan sepeda. Kebayangkan pas orang banyak lagi cari sepeda, misalnya pasang iklan display di halaman artikel-artikel tentang sepeda dan lain-lain, setidaknya bisa aja ada orang yang lagi fokus ke sepeda pas lihat, oh ada iklan tentang sarung tangan. Kata dia, oh ya saya juga butuh sarung tangannya deh kayaknya. Terus ya BS klik deh misalnya iklan kita. Nah kalau dari hasil tren tersebut, jangan-jangan kita bisa fokusin iklannya ke Jawa Tengah aja. Toh yang paling banyak cari berasal dari daerah tersebut kan. Jadinya digital marketingnya juga bisa lebih tajam dan lebih efisien. Karena kita nggak fokus ke daerah-daerah yang nggak banyak cari produk tersebut. Nah pembelajarannya jadi kalau ketertarikan orang lagi naik terus, terus kita kurang nih, kurang eksploitasi, kan sayang banget gitu. Kemudian ada tren format konten. Misalnya 2016 lalu nih, infografis tuh kan populer banget. Tapi mendadak 2017 ganti, orang-orang senengnya video. Sampai sekarang kali ya kalau video itu. Dan seperti yang sebelumnya dibahas, tahun 2020 ini orang-orang yang mulai nyaman nih menggunakan media yang basisnya audiovisual. Formatnya sendiri kan cukup dinamis ya teman-teman, format konten. Kayak sekarang di Instagram sendiri misalnya, dulu post tuh orang nanti-nantikan banget. Nah sekarang kayaknya kebanyakan orang lebih sering lihat bentuk stories ya, malah dibandingkan dengan postnya. Di stories fiturnya juga kan bisa lebih dua arah malah. Bisa polling, countdown, kasih GIF, lucu-lucu, filternya banyak banget, luar biasa deh. Nah ini tuh memanggil anak-anak konten nih, bisa nggak sekreatif dan seinformatif apa sih dalam membuat konten dikawinkan dengan menggunakan format yang sesuai dengan target pembaca. Nah, kemudian tren perilaku konsumen, perilaku pengambilan keputusan. Untuk barang kita misalnya,
konsumen kita butuh berapa lama sih dari saat mereka mengenal produk sampai mereka memutuskan untuk membeli. Mereka butuh informasi apa saja supaya mereka bisa membandingkan dengan tepat antara produk kita dengan produk kompetitor. Karakter produknya juga beda-beda kan ya, ada jenis produk yang asal kita pernah lihat misalnya kalau buat cewek-cewek nih, tahu ada skincare baru, dalam waktu 3 hari misalnya udah keputusan tuh langsung beli. Entah memang karena butuh atau karena terpapar terus jadi tertarik ingin coba dulu deh. Tapi ada juga yang kita udah tahu lama tapi pengambilan keputusannya masih nanti. Sebutlah misalnya rumah, mobil, atau yang mungkin kayak hotel di suatu kota juga bisa. Jadi misalnya ada hotel di Bandung yang family friendly banget nih, nyaman, bersih, artsy deh misalnya. Kalau lagi mau liburan ke Bandung, mungkin kalau sekarang-sekarang kan nggak akan ada kepikiran ya untuk bepergian. Tapi kalau suatu saat nanti liburan ke Bandung, pasti keingatannya untuk cari info tentang hotel tersebut deh. Atau kadang-kadang juga gini, bagaimana yang jadi audiens kita itu menggunakan saluran digital. Ambil contoh tren yang terjadi akibat dari COVID sekarang. Ketika COVID, orang cenderung lebih banyak beraktivitas di media sosial. Apa platform medsos yang bisa dipasangin iklan? Ya, Facebook gitu. Terus juga peningkatan akses internet menggunakan mobile meningkat nih ketika COVID dibandingkan dengan desktop. Dampaknya kemana? Kita bisa ngukur apakah eee, bukan ngukur ya, ngecek ya, website kita udah mobile friendly apa belum. Akan sayang sekali kalau misalnya orang-orang buka website kita, wah ternyata tidak mobile friendly, yang tadinya berharap bisa dapat informasi dengan cepat, jadinya enggak jadi karena harus buka laptop gitu misalnya. Contoh lainnya misalnya kalau yang kita lihat, ya perilaku audiens kita itu orangnya misalnya nggak suka drop email, senengnya nelpon atau mereka lebih suka WhatsApp. Ya udah pasang aja tuh misalnya tombol WhatsApp di setiap halaman website. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu tantangan utama yang dihadapi banyak bisnis itu adalah gimana caranya shifting dari media konvensional ke media digital. Sekarang apalagi pasca COVID ini kan banyak banget orang yang dipaksa lebih banyak untuk menggunakan internet. Tapi yang dipakai kan beda-beda. Ada orang yang lebih suka Facebook, ada yang lebih suka Instagram, ada yang sukanya hanya medsos-medsos medsos yang misalnya masih sedikit dipakai sama orang. Nah, jangan-jangan dalam beberapa bulan lagi, tren perilaku konsumennya juga udah bisa berubah lagi nih. Itu sih yang harus dicek. Kemudian ada, yang kelima itu adalah tren saluran digital secara umum. Saluran digital kan banyak banget ya, ada website, email, iklan. Nah, iklan juga ada iklan Google, Facebook, AdSmart, pasang iklan, dan lain-lain. Sosial media juga macam-macam, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, Line, WhatsApp. Nah, masing-masing platform berkembang. WhatsApp misalnya berkembang jadi ada WhatsApp Business yang banyak dimanfaatkan untuk customer service. Line juga berkembang, sempat ada Line Jobs, Line Shopping, Split Split Bill, dan lain-lain. Nah, TikTok juga sekarang saya lagi sering dapat iklannya tuh, mereka juga ngembangin TikTok for Business gitu. Di sini tipsnya cuma satu sih teman-teman, mau nyoba, toh tools-nya masih gratis kan, gitu. Anyway, di sini saya bukan mau fokus masalah bagaimana cara memahami trennya. Tapi kembali lagi ke kompetensi, memahami berbagai tren yang disebutkan tadi akan sangat berguna kalau memang ingin memahami digital marketing lebih lanjut. Gitu. Yang keempat, memahami analytics dan data. Jangan takut dulu ya, bukan berarti semua praktisi digital marketing harus paham big data dan lainnya loh, tapi yang penting memahami data secara komprehensif. Nah, mulai dari mana? Yang pertama, memahami platform analytics-nya dulu nih. Kemampuan analytics itu logikanya sederhana sih. Apa yang terjadi dengan sebuah platform yang kita gunakan? Intinya itu. Analytics itu bisa mulai dari yang sederhana kok, misalnya gini, di media sosial. Emang orang tuh paling banyak likes atau komen di konten kayak gimana sih? Nah, semua tools digital yang kita pakai, misalnya medsos, website, itu biasanya ada analytics-nya. Jadi mulainya dari yang gampang-gampang aja dulu. Kalau kita biasanya pakai IG, Instagram, coba sekali-sekali buka analytics-nya. Atau kalau mau coba upgrade Instagram kamu agar bisa tersambung dengan Facebook Business Manager yang memungkinkan ada analytics lebih lanjut gitu. Setelah itu, kalau sudah cukup familiar, bisa juga kenalan dengan tool analytics yang udah lebih kompleks kayak Google Analytics misalnya. Karena data yang ditampilkan juga cukup banyak.
Setelah paham kira-kira apa aja sih data analytics yang disediakan di setiap platform, baru dari situ kita coba pahami, ada insight yang bisa ditarik nggak dari masing-masing analytics platform. Di website misalnya, berapa orang sih yang berkunjung ke website kita setiap bulannya? Berapa banyak yang langsung keluar lagi? Mereka senangnya berkunjung ke halaman apa aja sih? Makin bagus atau makin jelek? Tentunya analytics ini juga akan bisa ketemu analisis yang jauh lebih dalam. Misalnya dari kampanye sales di medsos dan iklan yang sudah kita jalankan, kampanye apa yang kira-kira punya kontribusi langsung terhadap penjualan di website ya? Atau misalnya ada nggak sih konten media sosial yang membuat orang mau sign up di website kita? Tuh, ngomong ini udah bukan per channel lagi tuh. Nah, salah satu value-nya digital marketing itu kan memberikan insight yang terjadi di channel digital. Nah, harus dikonfirmasi nih kalau di offline sejalan atau enggak. Idealnya, insight dari online itu bisa memperkuat keputusan marketing dan bisnis. Dari membaca data di platform analytics yang kita punya, kita validasi keadaan real di offline-nya. Lalu coba analisis sambil melihat tren yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa forecast. Misalnya, kapan sih kita misalnya harus mulai push promosi gitu. Kapan kita mending tahan dulu, kapan saat yang tepat untuk edukasi pasar, dan lain-lain. Selain itu, tentunya masih banyak lagi sih kegunaan dari memahami analytics dan data. Yang terakhir, harus berani kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif itu bukan berarti artinya semata-mata harus bisa kreatif dalam desain loh ya. Bisa desain membantu, tapi kreatif itu intinya mencari solusi baru untuk masalah yang dihadapi. Ada sebuah konsep yang namanya bootstrapping. Pernah dengar nggak teman-teman? Bootstrapping itu goalnya adalah gimana caranya kita bisa keluarkan output maksimal dengan resource yang terbatas. Kalau di perusahaan besar yang sudah established, peluang untuk hire banyak orang kan lebih besar dibandingkan misalnya bisnis yang baru mulai karena ada constraint budget. Nah, untungnya di digital marketing banyak tuh yang bisa kita bootstrap. Semua sesuai sama kebutuhan. Salah satu contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan bootstrapping, misalnya yang pertama, bisa nggak sih kita ganti fungsi tertentu misalnya dengan software? Bisa. Misalnya kalau kita mau mulai bikin Instagram, tapi nggak punya kemampuan desain, sementara kita nggak punya budget buat hire orang yang profesional. Zaman dulu mungkin yang bisa bikin gambar aset itu kan orang yang bisa desainer grafis pakai Photoshop gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman browsing, ada Canva, ada Stencil, PicMonkey, dan lain-lain yang udah menyediakan template malah. Tinggal ganti message, ganti warna, jadi deh satu post. Dan saya lihat apalagi kalau lagi interview magang gitu ya, wah Canva tuh udah jadi makanan sehari-hari mahasiswa sekarang tuh. Jadi setidaknya sampai di level kebutuhan tertentu, kami bisa survive ya tanpa bantuan desainer profesional gitu. Yang kedua, contoh lainnya bootstrapping, bisa nggak sih kita bikin konten digital yang bisa dipublish langsung di banyak channel misalnya. Jadi treatmentnya nggak satu-satu, bisa banget. Ada yang pernah dengar Hootsuite mungkin? Dengar Hootsuite, dengan Hootsuite kita nggak perlu repot pergi ke masing-masing channel sosial media setiap mau post. Jadi tinggal pergi ke Hootsuite, pilih channel sosial medianya yang mana aja, misalnya mau ke Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn sekaligus tinggal diklik, selesai deh. Jadi kalau mau posting konten jam 12 malam gitu, kita atau orang lain yang kita tugaskan jadinya nggak perlu bangun sampai jam 12 untuk posting manual. Terus misalnya lagi, bisa nggak sih saya pengen lihat performa analitik setiap channel sekaligus? Bisa. Daripada ngebukain dashboard analytics Google gitu ya, Facebook Insight dan lain-lain satu-satu, kenapa nggak kita bikin aja langsung misalnya satu dashboard. Kalau teman-teman ada yang tahu, kita bisa pakai tools namanya Gecko Board, Data Studio, dan kawan-kawan. Jadi tinggal buka tools tersebut, dashboard yang isinya KPI yang kita pilih dari setiap channel udah bisa kelihatan semua dalam satu waktu. Terus tadi kita sempat bahas video kan tuh. Nah, video juga banyak loh tool-tool yang nyediain template video animasi yang nggak butuh skill tinggi. Misalnya kayak Powtoon, Vion, Animaker, dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya juga ada campaign planning atau perencanaan kampanye misalnya. Saat ini ada kesamaan yang dilakukan oleh semua bisnis saat ini, yaitu membuat konten.
Artinya, jauh sebelum kita melawan produk kompetitor, kita harus melawan dulu nih konten medsosnya, konten iklannya, dan lain-lain. Salah satu caranya gimana? Nah, daripada fokus tiap hari harus berhadapan dengan hari ini konten apa ya yang keluar, besok apa, lusa apa, kenapa kita nggak bikin aja campaign planning yang nantinya diterjemahkan ke konten. Kampanye kan macam-macam ya, misalnya untuk meningkatkan awareness, promosi, pengenalan produk, atau mungkin kampanye buffer biar orang nggak bosen. Kita bisa aja kasih konten yang mungkin agak random gitu sesekali. Komposisinya gimana sih, jangka waktunya gimana, nah itu yang disebut campaign planning. Dan masih banyak lagi tentunya. Nah, kalau udah punya perencanaan gini, kan jadinya kita lebih punya waktu ya untuk mikirin gimana caranya melawan produk kompetitor. Oke, nah saya ambil beberapa kesimpulan ya dari pemaparan tadi. Yang pertama, digital marketing merupakan proses strategis yang dapat secara langsung mendorong growth bisnis sebuah perusahaan. Mudah-mudahan setelah webinar ini, teman-teman yang baru mau berkarir atau sudah berkarir di digital marketing bisa bantu sesama ya. Digital marketing itu kompleks, makanya penanganannya butuh struktur tertentu. Kalau kita udah bisa bikin konten medsos, coba tantang diri kita ya. Gimana caranya konten medsos yang kita bikin itu bisa punya pengaruh ke penjualan secara digital misalnya. Cobain juga pikirkan cara lain, pasti banyak juga yang bisa dilakukan kok selain bikin konten. Nah, yang kedua, karena itu pengembangan kompetensi digital marketing yang tepat mutlak dibutuhkan. Untuk mengembangkan kompetensinya, mau dari manapun pintu masuk yang kalian pilih itu bisa banget kok. Tapi yang penting paham setiap pengembangan kompetensi itu apa tujuannya sih. Yang ketiga, banyak muncul miskonsepsi yang membuat pengembangan kompetensi digital marketing sulit dilakukan. Miskonsepsi yang terjadi, kompetensi yang dikembangkan di digital marketing itu misalnya memahami tools seperti iklan, sosmed, membuat kampanye dan konten yang menarik, dan kawan-kawan. Tapi sering tidak disadari bahwa iklan, sosmed, maupun konten tadi itu hanya tools yang masing-masing memiliki peranan dan seharusnya dapat mendukung perkembangan bisnis. Jadi, kompetensi apa dong yang dikembangkan? Menurut kami, terdapat 5 komponen utama yang masuk ke dalam kompetensi digital marketing. Yang pertama, pemahaman strategi bisnis dan pemasaran. Yang kedua, pemahaman media digital. Yang ketiga, sensitivitas terhadap tren. Keempat, kemampuan analitik dan analisis data. Dan yang kelima adalah kemampuan kreativitas dan inovasi. Terakhir, mulailah dari komponen yang merupakan kekuatan utama perusahaan. Kalau merasa kuat di website, coba kembangkan bagaimana orang-orang bisa lebih banyak berkunjung ke website. Bagaimana agar orang-orang yang bertransaksi di website bertambah. Kalau sudah jago di konten, misalnya, coba lihat efektivitas kontennya. Sudah sesuai dengan targetnya atau belum? Atau jangan-jangan malah belum ada targetnya? Oh ya, kompetensi yang bisa dikembangkan kan cukup banyak, tapi jangan ragu juga untuk melibatkan orang lain yang dirasa sudah lebih kompeten di suatu bagian. Gak semuanya kok kita harus menguasai ini sendiri. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini ya. Terima kasih semuanya untuk atensinya.